Saya Adit Artana Jaya Istinja ingin membawakan judul Tuhanlah menjaga keluar masukmu, tinjauan biblis historis kritis dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 1-8 ini sendiri merupakan sebuah kitab nyanyian yang berisikan tentang nyanyian ziarah, di mana suasana pada masa saat itu sedang dalam keadaan yang berduka, baik berduka dalam kehidupan dan berduka dalam keadaan rohani. Di mana dalam teks ini tersampaikan seorang pertolongan yang diharapkan oleh Tuhan sebagai sumber penolong dalam kehidupan. Ada dua unsur penting yang terdapat dalam kitab Mazmur ini, yakni merupakan pujian kepada Allah yang merasakan persekutuan bersama dengan Dia, dan pada masa orang Israel memahami Mazmur ini merupakan nyanyian kultis di bait Allah. Pada umumnya juga setiap manusia memiliki masalah dan penderitaan dalam setiap kehidupan, dan di mana yang percaya kepada Tuhan maka akan berharap akan pertolongan daripada Tuhan. Tetapi yang menjadi petisah pada teks Mazmur 121 ayat 1-8 ini ialah apakah pertolongan itu perlu karena Tuhan sendiri mengetahui apa yang diperlukan umatnya. Namun lantas mengapa Tuhan membiarkan manusia merasakan penderitaan ataupun pergumulan dalam kehidupannya? Latar belakang kitab Mazmur adalah suatu pilihan dan puisi keagamaan orang Ibrani zaman dahulu. Dalam banyak hal Alkitab berbeda dengan puisi yang kita kenal sekarang, karena telah diturunkan kepada kita dari orang-orang ras lain yang hidup di dunia yang sangat berbeda. Pada zaman dahulu, Mazmur-Mazmur digunakan secara teratur dalam peribadahan, maka Mazmur dikumpulkan menjadi satu kumpulan untuk kemudahan dan memahaminya dalam peribadahan di bait suci. Namun ada makna lain, ialah Mazmur sebagai pengajaran dan pemikiran teologi untuk menjelaskan bahwa Allah adalah Raja yang kekal. Dalam kritik redaksi pada masa itu peziarah karena adanya kebiasaan yang tidak bisa dilupakan, yakni mengenai kekusyukan akan ritual yang dihormati dan kudus. Dalam hal-hal yang rohani memiliki kebajikan yang dalam, karena pada akhirnya semua orang yang memiliki pandangan sehat maka akan mengingat gereja yang layaknya berada di puncak bukit semestinya di sana. Karena di masa lalu tidak semangatnya kekristenan dalam Alkitab, dan di sanalah Allah memiliki banyak cara untuk merusak dunia, supaya mereka menyadari diri akan kesalahan yang telah diperbuat, akan adanya pemujaan yang dilakukan kepada nenek moyang. Maka dari itu penyair sadar dan menuliskan bahwa sesungguhnya pertolongan itu datang dari Tuhan. Menurut Mark Butler sendiri mengatakan bahwa kekuatan ilahi sering sekali menghancurkan kekuatan manusia yang terdapat dalam kitab Mazmur ini. Dalam Mazmur ini sendiri juga dikatakan bahwa sekalipun tidak sanggup berjaga-jaga selama tidur, maka Allah akan menopang serta melindungi dan mengetahui semuanya, baik dalam keadaan gelap sekalipun itu. Dalam kritik struktur, ada juga susunan struktur yang didapatkan dibagi menjadi 4 bagian. Pada bagian pertama pada ayat 1 dan 2, di mana Tuhan sebagai pencipta. Pada bagian kedua ayat ayat ketiga sampai keempat ialah penjaga Israel, ialah Tuhan. Bagian ketiga ayat 5 sampai 6 ialah Tuhan sebagai perlindungan. Pada bagian keempat ialah ayat 7 sampai 8 ia mengenai anugerah ataupun berkat yang didapat daripada Tuhan. Dalam kritik sastra ini juga dihasilkan oleh kesederhanaan bahasa dan kesalehannya, merupakan kesan yang dalam yang terus berlangsung hingga hari ini. Tidak memperlihatkan kepada kita keteguhan iman seorang sampai ke tempat-tempat tinggi, di mana badai mengamuk. Alkitab tidak menggambarkan pergumulan dan ketegangan batin manusia, tetapi dengan jaminan yang tenang dan menghibur tentang kepercayaan yang tak tergoyahkan. Kepercayaan itu tetap berjalan dengan damai dan terus terang. Pengetahuan ini menyingkirkan setiap keraguan dan menyediakan dasar yang kukuh bagi orang-orang yang ragu-ragu. Kepercayaan kepada Allah adalah dasar yang tak terbantahkan dan preposisi kenyamanan dalam perjalanan kehidupan. Kepercayaan bahwa manusia sebagai makhluk Allah yang ada di tangannya merupakan sumber keyakinan yang teguh yang mendasari semua pernyataan berikutnya dari Mazmur ini. Mazmur 121 memiliki banyak dialog sastra antara peziarah dan imam. Alih-alih mencari bantuan untuk gunung-gunung, tempat tradisional penyembahan berhala, para peziarah menaruh kepercayaan kepada Sang Pencipta. Imam meneguhkan kepercayaan dan mengumumkan bahwa pembuat langit dan bumi juga adalah Allah yang menjaga orang-orang di jalan mereka, yang memperhatikan kesejahteraan pribadi mereka. Ziarah tentu saja adalah gambaran untuk kehidupan yang percaya sejak Abraham merasakan panggilan untuk meninggalkan kepastian di belakang. Ini adalah salah satu gambaran yang paling jelas dari tradisi Yahudi Kristen. Dalam kritik bentuk, menurut Ehleric dan Gunkel sendiri juga banyak penyair yang bingung dengan banyaknya tempat-tempat tinggi, tempat-tempat suci kuno di Palestina yang telah diambil alih dari orang Kanaan dan masih dianggap sebagai tempat kediaman beberapa makhluk ilahi. Dari sana dapat dimaknai bahwa pertolongan itu tidak datang dari atas bukit-bukit, melainkan dari Tuhan sendiri, karena Tuhan yang menciptakan semuanya. Dalam Mazmur ini sendiri juga memiliki pemikiran mengenai politeistis atau pemujaan ataupun kepercayaan kepada lebih dari satu Tuhan. Karena konsep pemazmur mengenai Tuhan sangat universal, sehingga tidak ada pemikiran tentang dewa-dewi bahkan kepercayaan selain daripada Tuhan. Dalam sisi Leben, teks diawali dengan kata pengharapan, di mana disampaikan dari mana akan datang pertolonganku.
Lalu dalam teks ini tersebut sangat jelas di mana bahwa Tuhan tidak akan pernah pergi dalam kehidupan kita umat Kristen yang percaya kepada Dia untuk menemani serta membimbing kita ke dalam kehidupan kita. Karena Tuhan senantiasa menolong serta membantu kita sampai selama-lamanya. Dan sangat jelas disampaikan bahwa dalam Mazmur 121 ini bahwa Tuhan merupakan yang menjaga kita dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Skopus pertolongan itu perlu karena Tuhan sendiri mengetahui apa yang diperlukan umatnya. Namun lantas mengapa Tuhan membiarkan manusia merasakan penderitaan atau pergumulan dalam kehidupannya? Tetapi sebenarnya ialah bahwa Tuhan senantiasa menemani, menjaga serta menolong kita dalam keadaan apapun itu. Dan Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Teologi keselamatan, salah satu tujuan hidup yang ingin didapatkan oleh setiap orang, baik berbeda agama, berbeda juga cara mendapatkan keselamatan tersebut. Keselamatan dari dalam iman Kristen secara jelas terkait erat dengan karya Allah di dalam Yesus Kristus. Allah memiliki beberapa alat yang dipergunakan untuk membawa orang memasuki persekutuan dengan tubuh Kristus. Alat keselamatan adalah jalan atau alat lahiriah yang biasa dipakai Roh Kudus untuk menerapkan sebuah karya penyelamatan Kristus guna mengumpulkan dan memelihara gerejanya. Keselamatan semua yang dimaksud merupakan maksud Allah untuk menyelamatkan umat dari bahaya, serta berjanji Allah mendirikan kerajaannya karena karunia Allah kepada umatnya. Yang menjadi implikasi dalam Kolose 1 ayat 27, Kristus yang diam dalam diri kita merupakan sebuah jaminan untuk kita beroleh kehidupan yang kekal. Karena dahulu bangsa-bangsa Yahudi seolah-olah terkucilkan dari bangsa Israel, yang dimana tampak Kristus dan tampak pengharapan karena rencana Allah sendiri, mereka juga dipanggil untuk menjadi selamat dan mendapatkan kemuliaan surgawi. Melalui daripada persekutuan oleh Kristus, kepercayaan yang tak terhentikan dan penuh sukacita dari seorang anak Allah yang tidak terlebih dahulu memerlukan upaya untuk membenarkan agar dapat yakin dirinya sendiri, dan dengan fakta ini juga dapat mengilhami yang dinyatakan sebagai jaminan dan janji yang teguh. Tuhan adalah penjaga dan naunganmu. Dalam kehidupan zaman sekarang banyak manusia yang terjerumus dalam melakukan kesalahan dan akan menerimakan dosa. Namun kita diajarkan bahwa melakukan pertobatan tidak ada salahnya karena Tuhan melihat umatnya yang senantiasa menaati Dia dalam kehidupan untuk memperoleh keselamatan yang hanya ada di dalam Dia. Untuk di dalam kehidupan kita, dan Tuhan sendiri ada untuk kita sampai selama-lamanya. Pertolongan Tuhan tidak akan terlambat bagi orang-orang yang menanti dengan sungguh-sungguh dengan penuh pengharapan kepada Allah. Iman sendiri yang menjadi sangat penting dan menanti pertolongan daripada Tuhan. Apabila seseorang yakin akan pertolongan Tuhan, maka ia sabar menunggu akan waktu Tuhan dan bukan memaksa kehendaknya sendiri. Daud menyurahkan dan memberikan kesaksian imannya bahwa sebenarnya pertolongan Tuhan tidak terlambat dalam kehidupan kita. Karena Allah memperhatikan serta mengarahkan seluruh orang-orang yang mengimani Dia dalam kehidupannya. Yesus sendiri sebagai orang yang memberikan keselamatan kepada manusia yang percaya kepada Dia. Karena Allah tidak dapat disesarkan, bahkan tidak dapat diukur. Janji Allah kepada manusia pasca berdoa mengenai janji untuk mendapatkan memperoleh kehidupan yang kekal. Kesimpulan, hipotesa terbukti bahwa Tuhan senantiasa menjaga kita dalam kehidupan kita dalam keadaan apapun itu. Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Mazmur ini sendiri dengan adanya pelajaran yang sangat sederhana, namun hampir tak terjamah, menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari dari ketakutan kita dan keyakinan palsu kita pada penerimaan keselamatan oleh iman saja. Karena Tuhan tidak akan membiarkan umatnya kesusahan walau dalam hidup ada pergumulan yang dihadapi. Maka di situ Tuhan hendak menguji diri serta iman kita kepada ketaatan kita kepada Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Karena semua manusia pasti pernah mengalami penderitaan atau pergumulan dalam kehidupan. Karena adanya penderitaan serta pergumulan dirasakan ialah berasal dari Allah sendiri. Yang diambil dalam Kejadian 1 ayat 31. Di sana dikatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu baik. Sungguh amat baik. Pada mulanya tidak ada sesuatu yang jahat dan yang buruk dari segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Dan tentu Allah menolong manusia yang diciptakan oleh Allah. Membiarkan manusia dicobai karena sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan manusia hidup di dunia tanpa dosa dan manusia harus berusaha melawan dosa dan untuk membangun dan membentuk iman kepada Tuhan yang menjadi lebih dewasa. Demikian, terima kasih.